Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Isti. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH larutan. Nah, silakan disimak baik-baik ya pembahasan Ibu kali ini. Nah, jadi menghitung pH larutan itu dibagi jadi dua ya nak. Jadi ada pH tunggal dan pH campuran. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pH tunggal. Nah, seperti yang kita tahu, pH itu kan dimiliki oleh senyawa asam maupun basa. Nah, untuk senyawa asam itu ada dua jenis ya, jadi ada asam kuat dan asam lemah. Begitu juga dengan senyawa basa, ada basa kuat dan basa lemah. Masih ingat dengan pembahasan kemarin ya? Jadi kalau asam itu pasti melibatkan ion H+ ya. Nah, sedangkan basa akan melibatkan ion OH-. Nah, selanjutnya ion H+ dan OH ini yang akan kita gunakan untuk menentukan pH maupun pOH. Nah, untuk menghitung pH larutan dari asam kuat, nah itu sebenarnya rumusnya sama dengan asam lemah, yaitu pH sama dengan min log H+. Masih ingat ya pada pembahasan kemarin? Nah, yang membedakan apa Bu? Jadi yang membedakan adalah cara menghitung konsentrasi dari ion H+. Nah, untuk menghitung H+ dari asam kuat itu rumusnya adalah H+ sama dengan A kali Ma, di mana A ini adalah valensi dari asam atau jumlah ion H+. Nah, Ma ini adalah konsentrasi dari asam. Nah, untuk menghitung H+ dari asam lemah itu ada dua jenis ya nak. Jadi tergantung data yang ada pada soal. Nah, untuk rumus yang pertama itu H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, Ka ini adalah tetapan asam, sedangkan Ma adalah konsentrasi dari asam. Nah, untuk H+ sama dengan alfa kalikan Ma. Nah, alfa di sini ada derajat ionisasi dari asam tadi. Nah, untuk basa rumusnya sama, sebenarnya hanya tinggal mengganti A ini dengan B. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menghitung ion OH- sama dengan B kali Mb. B di sini adalah tetapan. Nah, B di sini adalah koefisien dari basa atau jumlah dari ion OH-. Mb adalah konsentrasi dari basa. Nah, untuk basa lemah rumusnya juga ada dua ya nak. Jadi ada OH- sama dengan akar Kb kali Mb dan OH- sama dengan alfa kali Mb. Alfa di sini sama ya, dia sebagai derajat ionisasi dan Kb adalah tetapan basa. Nah, kita bahas contoh soal ya nak. Nah, contohnya adalah H2SO4 mempunyai konsentrasi 0,01 molar. Nah, berapa pH-nya? Nah, berarti kita pakai rumus yang mana? Ini H+ dari asam kuat atau asam lemah? Ya, jadi asam kuat ya, karena kalau asam lemah kan berarti harus ada data dari derajat ionisasi atau tetapan asam. Nah, sebenarnya ciri-ciri dari senyawa asam atau basa itu kalau kalian belum hafal itu bisa dilihat dari soalnya. Kalau soalnya itu ada keterangannya Ka atau Kb atau alfa, itu pasti senyawanya bersifat lemah, baik asam lemah atau basa lemah. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi rumus untuk mencari H+ adalah A kali Ma. Nah, H2SO4 di sini kan valensinya 2 ya, karena jumlah H+ dari H2SO4 ini kalau diuraikan ada 2. Makanya 2 kali konsentrasinya adalah 0,01 atau 1 kali 10 min 2. Nah, jadi sama dengan 2 kali 10 min 2. Nah, berapa pH-nya? pH-nya min log H+, berarti min log 2 kali 10 min 2 sama dengan 2 min log 2. Nah, untuk contoh lain, nah ini ada CH3COH atau asam asetat.
dengan konsentrasi 0,01 molar. Nah, di sini ada data alfa ya nak, atau derajat ionisasi sebesar 0,01. Berarti senyawa CH3COOH ini bersifat sebagai asam lemak. Nah, menghitungnya berarti pakai rumus yang H plus sama dengan alfa kali Ma. Nah, alfanya bernilai 0,01 dan konsentrasinya bernilai 0,01, berarti hasil kaliannya adalah 1 kali 10 min 4. Nah, pH-nya adalah min log 1 kali 10 min 4, atau bisa juga ditulis min log 10 pangkat min 4. Min log 10 pangkat 4 itu nilainya 4 ya. Nah, ini 4 min log 1. Nah, log 1 itu nilainya adalah 0. Jadi 4 dikurangi 0 atau mungkin ditambah 0 itu sama dengan 4. Tetap ya. Nah, model seperti ini ya. Jadi 4 min log 1 atau 4 plus log 1 itu sering keluar dalam pembahasan kan beberapa tahun yang lalu ya nak. Jadi jangan dulu kalau opsi jawabannya itu bukan 4 tapi 4 min log 1 atau 4 plus log 1, nanti nilainya akan sama dengan 4.